Tentu kawan-kawan sudah mendengar bahwa pada tanggal 21 April 2021 KSPI bersama afiliasi federasinya, ada FSPMI, ada FSPCAP, ada SPN, ada Aspek Indonesia, ada ISI, ada Farkes Reformasi, ada juga kawan-kawan dari Forum Guru dan Tenaga Honor, ada juga Pariwisata Reformasi, ya, dan tentu ada PPMI. Dan beberapa serikat buruh lain menyatakan akan bergabung dalam aksi pada tanggal 21 April 2021 nanti. Pada aksi tanggal 21 April tersebut, tentu Bung Ridan tadi sudah menjelaskan bahwa akan diikuti oleh seribuan pabrik di seluruh Indonesia. Sekitar 24 provinsi akan bergabung, seribuan pabrik di 150 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan masa yang akan bergabung kita harapkan yaitu 10 ribuan buruh ikut dalam aksi 21 April 2021. Agenda yang akan disuarakan pada tanggal 21 April hanya satu, yaitu meminta Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ya, khususnya klaster ketenagakerjaan. Dan KSPI bersama KSPSI Adigani sudah melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 2020 Cipta Kerja tersebut. Dan tanggal 21 anggota KSPI perseorangan, yaitu Bung Ridan Hatam Aziz SH dan kawan-kawan yang merupakan anggota perseorangan KSPI juga sudah mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi dengan kuasa hukumnya Said Salahuddin MH dan kawan-kawan. Tentu sebagai Presiden KSPI, Ketua Majelis Nasional FSPMI, saya minta seluruh jajaran FSPMI dari sekarang konsolidasikan dirimu, persiapkan dirimu, dan penuhi panggilan. Selalu saya katakan, ketika bangsa ini memanggil, ketika negeri ini memanggil, ketika negara ini memanggil, ketika rakyatmu memanggil, ketika organisasimu memanggil, maka tanpa reserve, tanpa saringan, tanpa filter, kau hadirkan dirimu secara fisik, mental, dan secara batin, secara ideologi memenuhi panggilan itu. Apakah itu dalam bentuk aksi yang solidaritas, apakah itu dalam bentuk aksi perjuangan, apakah itu dalam bentuk konsolidasi, ataupun hal-hal lain. Itulah ideologi dasar yang selalu saya tanamkan pada kawan-kawan. Hari ini 21 April 2021 dan 1 Mei 2021, May Day, negeri ini, rakyat ini, buruh Indonesia, organisasimu, FSPMI dan KSPI dan gerakan buruh lainnya memanggil kamu semua, konsolidasikan, undang semua anggota-anggotamu. Kita mengerti pandemi COVID-19 memang harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita memahami, bahkan bersama pemerintah, di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, kita harus sama-sama berjuang menurunkan apa yang terjadi di negeri ini terhadap pandemi COVID-19 atau Corona. Tetapi bukan berarti isu-isu yang diperjuangkan oleh kaum buruh itu meredup. Ingat, masa depan itu juga menjadi penting, tidak hanya persoalan kesehatan. Masa depan tentang kehidupan kaum buruh, masa depan tentang anak-anak buruh, masa depan tentang bangsa ini, masa depan tentang menyangkut kesejahteraan rakyat termasuk kaum buruh pun menjadi penting. Karena itu saya harapkan, kita minta kawan-kawan buruh semua, aksi pada tanggal 21 April itu mengedepankan protokol kesehatan, tetapi tetap menyuarakan apa yang menjadi kepentingan kaum buruh. Begitu pula saat May Day, apalagi
Bung Riden, Presiden SPMI, mengambil tema gelegar perlawanan Omnibus Law. Kata-kata gelegar adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, kata-kata yang dimana semangat yang membuncah, keberanian yang berlebih, dan keterukuran di dalam menyampaikan gagasan dan tindakan. Saya rasa itu kata-kata yang tepat dalam menyambut May Day. Bermimpi kamu akan datang kepadamu para penguasa negeri, para pengusaha, atau orang-orang di luar buruh datang memberikan dengan begitu saja apa yang menjadi kepentingan perjuangan kaum buruh. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, direbut dalam perjuangan kaum buruh. 2 tahun kita bersama elemen gerakan lain memperjuangkan agar negara hadir ketika orang sakit, dia ingin berobat ke rumah sakit karena tidak mampu, negara harus membiayai. Ketika kaum buruh ter-PHK dengan alasan apapun, begitu dia sakit, negara harus membiayai. Atau kalau yang mampu, maka dia membayar iuran yang diatur oleh negara di dalam undang-undang. Dan ketika kita mengalami kecelakaan kerja, ketika kita kehilangan pekerjaan di hari tua karena pendapatan kita tidak ada lagi, maka negara harus melindungi yang disebut dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Kita rebut, saudara, bukan diberi oleh pemerintah atau pengusaha. Cara merebut secara konstitusional kita berjuang, yang kita kenal dengan strategi, konsep, lobby, dan aksi. Bahkan pendekatan-pendekatan politik, merebut sekali lagi, merebut. Tak ada perjuangan yang diberikan. Dan alhamdulillah 28 Oktober 2011 negara, dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara, mengabulkan apa yang menjadi tuntutan, perjuangan, dan rebutan yang diperjuangkan oleh kaum buruh bersama elemen gerakan sosial lain termasuk mahasiswa, NGO, LSM, kaum perempuan, kaum tani, kaum nelayan bergabung di Komite Aksi Jaminan Sosial. Kita memperjuangkan upah minimum sektoral. Saya ingatkan kembali dalam pidato-pidato yang saya sampaikan. Nggak pakai undang-undang. Ada nggak dulu undang-undang ketika kita memperjuangkan upah minimum sektoral? Tidak ada, saudara. Nothing. Nggak ada. Tapi berkeyakinan bahwa upah minimum sektoral, upah yang layak, upah yang tidak bisa lagi sama rata, sama rasa, upah yang tetap harus memperhitungkan antara labor intensif padat karya, industri padat karya, dengan capital intensif harus berbeda padat modal. Nggak mungkin pabrik sendal jepit sama dengan pabrik mobil. Nggak mungkin pabrik kerupuk upah minimumnya Freeport, pertambangan-pertambangan besar, bank-bank raksasa, Standard Chartered, Bank Mandiri. Bagaimana mungkin sama upahnya dengan buruh-buruh yang bekerja di sektor boneka domestik? Dulu nggak ada undang-undangnya. Tapi karena keyakinan tentang sebuah cita-cita, keyakinan bahwa perjuangan bukan persoalan kalah menang. Perjuangan adalah tentang keyakinan akan sebuah cita-cita. Kita berjuang, lagi-lagi merebut. Selalu saya menggunakan kata-kata merebut. Karena kata-kata merebut itu terkandung makna perjuangan. Ada pengorbanan keringat, ada pengorbanan tenaga, ada pengorbanan uang kita iur bersama-sama, tidak menunggu orang membayar atau membantu kita kaum buruh. Kita datang kepada setiap buruh, kita sampaikan, kumpulkan uangmu, kumpulkan iuranmu, karena kita ingin merubah nasib kita sendiri. Kita ingin memastikan bahwa hak untuk mendapat upah layak adalah secara konstitusional dibenarkan oleh negara. Kita iur, kita tabung, kita datang dari satu pabrik ke pabrik, dari pelosok negeri ke pelosok negeri, dari satu provinsi ke provinsi, dari satu kabupaten ke kabupaten, pergi menyusuri dengan pesawat terbang, dengan jalan darat mobil, dengan menggunakan kapal-kapal laut, pergi ke Karimun, pergi ke Bintan, pergi ke Banjarmasin, pergi kota-kota yang ada di Kalimantan, menyusuri sungai 3 jam, 6 jam. Semua kita lakukan demi merebut apa yang menjadi hak konstitusional kaum buruh.
Akhirnya upah minimum sektoral tanpa undang-undang, pemerintah memberikannya. Tidak pakai undang-undang. Waktu BPJS bahkan pemerintahan saat itu kita gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah hampir lebih 6 tahun melebihi perintah Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 hingga 2006 sampai dengan 2009 tidak ada dibuat Undang-Undang BPJS atas perintah Undang-Undang SJSN tersebut. Nggak pakai kita undang-undang. Tapi kita berani, kita konsolidasi, kita datangi kembali buruh-buruh di setiap pelosok negeri. Kita datangi pabrik-pabrik, kita ketuk pintu-pintu pabrik. Kita minta izin pada pemilik-pemilik modal perusahaan-perusahaan yang ada di pabrik-pabrik. Kita datangi kawan-kawan white collar, kerah putih, di perusahaan-perusahaan yang baik, kantor-kantor yang menjulang tinggi, gedung-gedung bermegah-megahan, kita datangi semua. Saya ingat sekali bagaimana Garda Metal melakukan long march, Merak, Surabaya, jalan kaki, bertemu di satu titik, waktu itu adalah di pintu Monas, di depan Istana Negara. Hanya satu, orang miskin dilarang sakit, kita lawan slogan itu dengan memperjuangkan BPJS. Begitu pula hal-hal lain yang kita lakukan. Bagaimana kawan-kawan meyakinkan pengusaha-pengusaha untuk tidak menggunakan outsourcing. Semua tanpa undang-undang, saudara. Tapi kemudian perjuangan-perjuangan itu supaya dia menjadi konstitusional, kita minta negara melalui pemerintah dan DPR. Lembaga-lembaga negara tidak hanya pemerintah, DPR sebagai lembaga legislatif, pemerintah eksekutif, bahkan kita datangi tokoh-tokoh masyarakat, MUI, kita datangi Persatuan Gereja Indonesia, kita datangi Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, kita datangi Parisade Hindu, Buddha, kita datangi tokoh-tokoh yang selama ini peduli dengan kepentingan rakyat, baik jaminan sosial maupun upah layak. Kita datangi Profesor Hasbullah, kita datangi Dr. Sulastomo, kita datangi Dr. Riza Ramli, semua elemen masyarakat, para nelayan-nelayan. Saya ingat sekali kita ke Cirebon dan Indramayu. Kita pergi juga ke petani-petani di Batang, di Pemalang, petani-petani yang ada di Makassar, menuju pinggiran Sulawesi Selatan sana. Kita datang ke Kendari, kita datang ke Palu, kita datang ke Papua. Sekali lagi gerakan buruh adalah tentang gerakan, bukan birokrasi. Bukan hanya berhenti hanya karena tidak ada undang-undang. Undang-undang harus diperjuangkan, direbut. Sekali lagi saya ulangi, direbut, diperjuangkan secara konstitusional. Kita tak pernah melakukan huru-hara kerusuhan, kita tidak pernah mempersiapkan rancangan aksi-aksi untuk melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan khalayak umum ataupun ingin merugikan pemerintah, tidak. Kita hanya satu pesannya, tegakkan keadilan untuk kaum buruh. Para pengusaha, para investor, kami setuju mereka datang. Tugas pemerintah dan kita membantu pemerintah memastikan para investor datang, baik domestic investment maupun foreign investment. Investasi domestik, lokal ataupun investasi asing. Kita setuju harus masuk. Kemudahan investasi, menghancurkan atau menghilangkan hambatan-hambatan daripada investasi, mempercepat proses-proses daripada perizinan. Kita kaum buruh Indonesia mendukung, melindungi UMKM kita, setuju. Menjaga lingkungan hidup adalah harus, tidak terjadi pelanggaran HAM, harus. Yang kita nggak setuju, kenapa ada pasal siluman yang saya sebut kudeta konstitusional. Memang para pemodal hitam, pengusaha-pengusaha hitam itu berhasil melakukan kudeta konstitusional di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Dia sah, dia bisa jalan, outsourcing seumur hidup boleh sekarang. Anak-anakmu yang kamu sekolahkan bertahun-tahun, bahkan D3, S1, S2, sekalipun dengan undang-undang yang baru ini, boleh di outsourcing. Kalau begitu di mana negara? Itu saya bilang kudeta. Negara dikudeta secara konstitusional.
Bagaimana mungkin kemudian negara memberi ruang ada yang namanya agen jual beli tenaga manusia? Negara ini berideologi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua. Saya kutip sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin dua nilai dari sila-sila Pancasila itu dikudeta yang menamakan dirinya agen untuk menjual tenaga manusia. Dan negara memberi karpet merah. Saya bekerja di satu perusahaan A, saya tidak kenal siapa pemilik perusahaan A. Saya hanya punya hubungan kerja dengan yang namanya agen. Dari mana agen bisa dapat profit untuk membuat kesejahteraan saya meningkat sebagai pekerja? Nothing. Tidak mungkin, never, tidak pernah, impossible. Oleh karena itu, dari yang tidak ada undang-undang aja kita berjuang, merebut secara konstitusional, apalagi ada undang-undangnya yang merugikan kaum buruh dengan modern slavery, perbudakan modern, istilah yang digunakan oleh ILO dan Gerakan Buruh Internasional terhadap precarious work, atau di Indonesia kita kenal dengan outsourcing itu. Bagaimana mungkin orang dikontrak boleh 2 minggu, boleh dikontrak 2 bulan, orang boleh dikontrak 1 tahun, terus menerus. Oh, ada perlindungannya, kata pemerintah, kata pengusaha-pengusaha hitam itu. Bagaimana mungkin orang berulang-ulang dikontrak dibenarkan oleh negara? Di mana kepastian kerjanya? Di mana job security-nya? Bagaimana mungkin upah antara industri mobil dengan industri sendal jepit sekarang sama karena UMSK dihilangkan? Saudara, itu tantangan kita ke depan. Pesangon itu dibuat oleh negara dari tahun 1964. Undang-Undang nomor 12 tahun 64. Bayangkan, Orde Lama. SK Trimurti, Menteri Perburuan pertama, sekaligus Menteri Perburuan Wanita saat itu. Selesai. Negara melindungi terhadap warga negaranya yang bekerja, tidak bisa di PHK sembarangan, maka keluarlah Undang-Undang nomor 22 tahun 57, jauh sebelum Undang-Undang nomor 64 tentang PHK, yaitu satu lembaga yang disebut P4D, P4P. Jadi kalau mau mem-PHK, dia harus minta izin negara. Siapa negara? Dalam hal ini diwakili oleh P4D, P4P. Ketika dia di PHK, kedua belah pihak menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 64 itu, negara mengatakan kedua belah pihak wajib memenuhi kewajiban. Maka kemudian dimunculkanlah uang pesangon itu yang terdiri 3 komponen: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak. Itu tahun 64. Negara dihadirkan terhadap orang yang sedang bekerja karena pemilik modal pasti kuasa. Daya tawarnya lebih tinggi daripada buruh. Sekalipun serikat buruh ada di situ dan kuat, tetap pemilik modal mempunyai kekuatan dalam melakukan bargaining position atau posisi daya tawar. Nah, itu direnggut di dalam Omnibus Law. Pesangon itu dibuat oleh negara selain melindungi karena kita belum mengenal yang disebut unemployment insurance, asuransi pengangguran. Unemployment insurance atau asuransi pengangguran itu banyak dimiliki oleh negara-negara industri maju, termasuk di dalamnya Malaysia, tetangga kita, yang kita jauh lebih dahulu merdeka daripada Malaysia. Indonesia negara terkaya nomor 7, karena Indonesia masuk negara ke-7 GNP, GDP, PDB, produk domestik bruto dunia yang terbesar, purchasing power parity. Singapura nggak masuk G20, Malaysia nggak masuk G20. Level kita adalah di Asia, bahkan Korea Selatan tidak masuk. Level kita di Asia adalah Jepang dan India. Australia pun di Asia Pasifik nggak masuk. Negeri yang begitu kaya, negeri yang tercantum di badan-badan dunia, apakah itu di World Bank, di International Monetary Fund, di lembaga-lembaga PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di lembaga-lembaga OECD, WTO, tercantum sebagai kekuatan negara yang ke-7
Tapi Anda lihat upahnya dirampas oleh kekuatan modal melakukan kudeta konstitusional. Pengusaha-pengusaha hitam. Bung Iqbal dari tadi ngomong pengusaha hitam. Yang mana? Pengusaha hitam definisinya sederhana. Pro upah murah. Selalu datang ke pemerintah. Siapapun dia presiden, dia akan minta upah murah, upah murah, upah murah. Hilangkan UMSK. Kalau perlu nggak ada UMK. Upah berunding bipartit. Harus dilawan pengusaha seperti itu. Kebijakannya, bukan orangnya. Pengusaha hitam adalah yang anti untuk membayar iuran jaminan sosial. Anda ingat siapa mereka? Ketika kita memperjuangkan jaminan sosial, BPJS, kita tahu nama-nama pengusaha-pengusaha itu. Kawan-kawan pasti ingat bagaimana mereka menjadi penghalang gerakan-gerakan kaum buruh supaya tidak terjadi perubahan. Kita lawan, saudara. Negara yang begitu kaya nomor 7. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap miracle sebelum atau before daripada COVID-19. Oleh karena itu, saudara, saya ingin mengulangi kembali. Ayo bangkitkan dirimu. Persiapkan barisanmu. Konsolidasikan anggotamu. Ajak buruh-buruh di seluruh Indonesia. Bangkitkan kesadaran kelas. The working class. Kelas buruh. Kelas yang berideologikan Pancasila. Kelas yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelas yang selalu menanamkan tentang dedikasi, identitas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelas yang ketika panggilan azan, panggilan lonceng gereja, panggilan-panggilan agama manapun saudara, dia tertunduk, bersimpuh di bumi menghadap ilahi sang Khalik, Tuhan yang Maha Kuasa. Jelas working class-nya Indonesia. Jelas posisi KSPI. Jelas posisi FSPM. Tidak ada undang-undang, kita berjuang merebut. Apalagi ada undang-undang yang kemudian melakukan kudeta konstitusional oleh sekelompok pemilik modal hitam. Retorika bisa dibangun, narasi bisa diciptakan, kampanye dengan menggunakan dana-dana negara bisa dilakukan. Kita tak punya kekuatan. Kekuatan kita hanya solidaritas. Dan tadi, keyakinan akan sebuah cita-cita. Bukan persoalan kalah menang. Selalu saya ingatkan dalam konsolidasi ideologi. Manusia boleh menentukan. Tapi penentuan akhir adalah dari Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, saudara. Belum selesai. Perjalanan ini belum selesai. Dalam perjuangan ini kita suarakan terus. Tanggal 12 April, terima kasih atas kerja kerasmu. Tanggal 21 April, kita suarakan lagi perlawanan terhadap Omnibus Law. Tanggal 1 Mei kita lakukan lagi perjuangan. Terus kita akan suarakan. Sampai kapan, Bung Iqbal? Sampai pada satu titik, Tuhan memutuskan takdirnya. Jangan pernah menyerah. Ya, karena itu saya harapkan. Tanggal 21 April, jaga protokol kesehatan, gunakan standar protokol kesehatan di pabrik. Toh tanggal 12 April sudah. Kawan-kawan sebagian dengan standar protokol kesehatan pergi ke kantor-kantor gubernur, pergi ke kantor-kantor bupati wali kota, pergi ke gedung Mahkamah Konstitusi dan istana. Suarakan dengan lantang, tak akan pernah berhenti, tak akan lekang dikala oleh hujan maupun terik matahari. Buruh akan selalu menyuarakan labor voice is my voice. Suara buruh adalah suara kami, kaum pemimpin-pemimpin buruh. Ya, saya mau tanya nih sama kawan-kawan nih. Dari tadi saya udah ngomong banyak. Kamu setuju, siap nggak aksi tanggal 21 April? Siap. Ke jalan. Tinggi-tinggi, saya melihat. Ikut aja makin sedikit aja nih. 250. Lampunya, Bung Iqbal. Hidup. Iya, Bro. Siap aksi tanggal 1 Mei. Gegar perlawanan Omnibus Law sebagai yang disampaikan.